Perkenalkan, saya Fani Lestari. Saya Nur Aini. Saya Rizka Tania. Saya Ardika. Saya Fitriah Nancy. Saya Salsa Nabila. Bersyukur kepada Allah. Syukur berarti ucapan sikap dan perbuatan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikannya. Nikmat yang diberikan sangat banyak dan bentuknya bermacam-macam. Di setiap detik yang dilalui manusia tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya sangat besar sehingga manusia tidak akan dapat menghitungnya. Sejak manusia lahir dengan keadaan tidak tahu apa-apa, kemudian diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati damai, meninggal dunia menghadap Allah di akhirat, kelak ia akan dan ia tidak akan lepas dari nikmat Allah. Sifat syukur dapat dibedakan menjadi 9, yaitu 1. Syukur qalbiyah, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur karena berangkat dari hati karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia imani bahwa semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karenaku, ilmuku, dan bukan pula kehebatanku. 2. Akal, yaitu ia musabah, evaluasi, renungi, hayati, dan sadari bahwa tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak bermaksud. 3. Syukur jasad, ia akan menggunakan tubuh ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia menyadari ini nikmat darinya serta menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. 4. Syukur mata, ia selalu melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan menjaga matanya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelezatan iman dalam hatinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Yang kelima, syukur telinga. Ia akan senantiasa mendengar hal-hal yang baik. Ia pandai menjaga pendengaran yang dimiliki dan untuk mendengar apa yang dapat menambah kekuatan iman kepada Allah, seperti mendengarkan tausiah dan ayat-ayat Al-Quran. Yang keenam, syukur tangan. Ia selalu digunakan di jalan Allah. Ia menyadari bahwa tangan akan dimintai pertanggungjawaban di akhir kelak saat mulut terbungkam. Yang ketujuh, syukur perut. Ia akan jaga perutnya untuk tidak memakan yang Allah haramkan. Ia jaga kesucian zatnya, cara mencarinya. Ia tunaikan hak-hak Allah dan ia tidak mau makan yang bukan haknya. Yang kedelapan, syukur kemaluan. Ia tidak akan melakukan kemaksiatan, berzina, kecuali ia akan melakukan jika dihalalkan Allah. Yang kesembilan, syukur kaki. Ia akan gunakan untuk menuju tempat-tempat Allah, untuk mencari keridhaan dan tidak melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat. Nikmat terbagi menjadi 2. Yang pertama, nikmat yang menjadi tujuan dan nikmat yang menjadi alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan utama yang ingin dicapai oleh umat Islam ialah kebahagiaan di akhirat. Ciri-ciri nikmat ini adalah kekal, diliputi oleh kebahagiaan dan kesenangan, sesuatu yang mungkin dicapai dan dapat memenuhi segala kebutuhan manusia. Yang kedua, kebersihan jiwa dalam bentuk iman dan akhlak mulia, kelebihan tubuh seperti kesehatan dan kekuatan, hal-hal yang membawa sifat-sifat keutamaan seperti hidayah, petunjuk, pertolongan, dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tania. 2. Hakikat bersyukur. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan diciptakan untuk menyembah hanya kepadanya, seraya bersyukur atas itu untuk mencapai kedudukan yang tertinggi di akhirat kelak. Jikalau kita pikir dahulunya kita tercipta dengan ilmu pengetahuan yang sedikit dan hanya bisa sedikit berbuat, kini kita memiliki banyak ilmu pengetahuan serta nikmat yang banyak. Sementara balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala apabila hambanya mensyukuri nikmatnya adalah kenikmatan akan ditambah dan dilipat gandakan nikmat-nikmatnya yang lain. Orang yang selalu bersyukur, ia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berdiri, duduk, sampai tidurnya pun. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ia akan selalu berzikir. Dan tidurnya pun untuk mengumpulkan energi untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat syukur dari hati, akal, lisan, dan jasad sebenarnya. Karena orang yang selalu bersyukur akan diberikan kehidupan terasa menjadi tentram, damai, tenang, dan bahagia, serta terhindar dari fitnah dan azab dunia
dibacakan oleh Bapak. 3. Tujuan bersyukur. Di saat kesulitan melanda, di saat hati lelah merasa putus asa, yang berharap hanyalah pertolongan Allah. Hamba hanyalah seorang yang fakir, sedangkan Allah adalah Al-Ghani, yang maha kaya, yang tidak butuh pada segala sesuatu. Bahkan Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Allah Ta'ala menerangkan bahwa Dia itu maha kaya, tidak butuh sama sekali pada selain Dia. Bahkan seluruh makhluklah yang sangat butuh padanya. Seluruh makhluklah yang merendahkan diri di hadapannya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, seluruh makhluk amat butuh pada Allah dalam setiap aktivitasnya, bahkan mereka sekalipun. Secara zat, Allah sungguh tidak butuh pada mereka. Oleh karena itu, Allah katakan kepada Dialah yang maha kaya lagi maha terpuji, yaitu Allah lah yang bersendirian, tidak butuh pada makhluknya. Tidak ada suatu baginya. Allah sungguh maha terpuji pada apa yang Dia perbuat dan katakan, juga pada apa yang Dia takdirkan dan syariatkan. Di antara bentuk hina Allah tidak butuh pada makhluknya adalah Allah tidak butuh pada ketaatan yang dilakukan oleh orang yang taat, tidak memudaratkan Allah sama sekali jika hamba berbuat maksiat. Jika seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini beriman, tidak akan menambah kerajaannya sedikit pun juga. Begitu pula jika seluruh makhluk yang ada di muka bumi kafir, tidak pula mengurangi kerajaannya sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Selanjutnya dibacakan oleh Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutu Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Ciri-ciri orang bersyukur. Yang pertama, orang yang bersyukur maka ia akan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang yang kurang bersyukur maka ia kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, orang tidak bersyukur maka orang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini pun Rasulullah SAW menjelaskan bahwa siapa saja yang pada pagi harinya membaca zikir tersebut, maka ia telah menunaikan syukurnya pada hari itu. Dan siapa saja yang membaca zikir tersebut pada sore harinya, maka ia telah menunaikan syukurnya pada malam hari itu. Hadis riwayat Abu Daud. Anas menurut Imam Nawawi. Isnad hadis ini bagus dan Abu Daud tidak mendaifkannya. Namun menurut Syekh Nashiruddin Al-Albani, Syekh Abdul Hasan Abaidullah Al-Mubarakfuri berkata dengan mengutip dari Imam Asy-Syaukani, hadis Rasulullah ini mengandung faedah agung dan perilaku mulia. Sebab hadis ini telah menjelaskan bahwa kosakata yang singkat dan pendek ini telah mampu menunaikan kewajiban bersyukur. Dilanjutkan Yang kelima, mengapa harus bersyukur dan bagaimana cara bersyukur? Karena jumlah kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia begitu banyaknya, dan sekiranya manusia bermaksud menghitungnya, niscaya ia tidak akan mampu melakukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayhi ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang
bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Memang demikianlah adanya, yaitu bahwa manusia tidak akan mampu mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Oleh karena itu, jangan ada perasaan, apalagi keyakinan bahwa manusia akan mampu mengimbangi seluruh kenikmatan Allah dengan mensyukurinya. Dengan demikian, manusia akan terus berusaha untuk secara terus-menerus mensyukurinya. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau terus melakukan sholat malam yang panjang dan sangat baik, sehingga telapak kaki beliau bengkak-bengkak. Saat Aisyah tanya, bukankah dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah? Maka beliau SAW menjawab, tidakkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis riwayat Muslim. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Prabu Narjibade. Saya ingin bertanya, apa hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? A few moments later. Saya akan menjawab pertanyaan dari Narif Faril. Sebenarnya pertanyaan tadi itu jawabannya udah ada di yang tadi dijelaskan, yang mungkin kamu tidak memperhatikan. Nih jawabannya adalah karena orang yang selalu bersyukur akan diberikan kehidupan terasa menjadi tentram, damai, tenang, dan bahagia, serta terhindar dari fitnah dan azab dunia serta akhirat. Kromo. Iya. Saya Levino mau izin bertanya. Ketika kita berbicara tentang syukur, saya pernah mendengar bahwa hendaknya kita mensyukuri apapun yang diberikan Allah, tidak hanya kesenangan yang diberikan, tapi juga kesulitan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus mensyukuri kesulitan yang Allah berikan? Dan juga tadi kan dikatakan bahwa ketika kita mensyukuri hal tersebut, maka hal itu akan ditambahkan. Ketika kita mensyukuri kesulitan-kesulitan yang Allah berikan, apakah nanti kita akan ditambahkan kesulitannya? Gitu. Terima kasih. A few moments later. Saya akan menjawab pertanyaan dari Letino. Tadi, mengapa kita harus mensyukuri kesulitan yang diberikan Allah? Karena setelah ada kesulitan pasti ada kesenangan, kemudahan. Jadi di saat kita diuji oleh Allah, kita harus selalu bersyukur. Pasti kedepannya akan ada kebaikan dari Allah. Pasti Allah akan mendapatkan kebaikan yang lebih-lebih dari cobaan ini. Ada 2 pertanyaan, mau 1 dulu apa langsung 2? Ada 2 pertanyaan, dulu semua. Satu dulu. 1 dulu. Yang mau gampang dulu apa susah? Kalau yang gampang, jelaskan apa arti syukur sesungguhnya dan sebutkan 1 hadis qudsi aja untuk rasa bersyukur. Sebutkan hadis qudsi rasa bersyukur. Nama saya Nasuka Sanjaya, saya mau bertanya, mengapa bersyukur itu sulit dan mengapa di kalangan remaja masih banyak yang merasa insecure? Terima kasih. A few moments later. Pertanyaan dari Ferdi. Dapat dikatakan bahwa syukur yang sebenarnya adalah mengungkapkan pujian kepada Allah dengan lisan, mengakui dengan hati akan nikmat Allah, dan mempergunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah. Berbunyi atau imus sakiru bimanzilatis qaimus tokir, yang artinya orang makan yang bersyukur adalah sederajat dengan
membandingkan diri mereka dengan orang lain, dan merasa iri terhadap apa yang orang lain miliki. Perasaan ini dapat mengarah pada dengki dan kecemburuan yang tidak sehat. Jelas? Ya benar. Itu masalah konsekuensi dalam hati kan. Hati atau diri sendiri lah. Konsekuensi dengan Allahnya itu gimana atau konsekuensi dengan alam itu. Pasti akan mendapat dosa ya. Ya iya. Kan udah ada tadi yang Tadi sudah dijelaskan. dijelaskan, hanya didengarkan. Iya. Kamunya aja yang nggak ngedengerin. Syukur seringkali kehilangan fokus dan semangat yang dapat menghalangi kemajuan dan pencapaian pribadi. Itu jika kita tidak bersyukur kepada Allah. Jelas? Ya. Masalah yang fokus atau apa tadi? Berfokus, terus kayak pokoknya terhalang lah ya. Iya. Itu kan kayak termasuk ya kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya termasuk kayak permasalahan dalam diri sendiri gitu, bukan permasalahan apa saya dengan Allahnya gitu, kayak orang yang tidak pernah bersyukurnya sama Allahnya gitu. Soalnya ada hadis qudsi, ada hadis qudsi, nah hadisnya tuh gini. A few moments later. Hadis itu gini, tapi nggak tahu nih sanadnya itu apa dari siapa siapanya. Tapi ya hadis ini tuh bagus gitu. Tapi nggak tahu ini apa. Iya gitu gini. Bunyi malam yasbir al-bala'i, barang siapa yang tidak sabar atas balaku, malam yaqul biqadai, barang siapa yang tidak ridho atas ketetapanku, dan juga malam yaskur alal nikmati, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, dan juga kata yang tidak bersyukur atas nikmatmu, kata Allah, falyakhruj min tahtis samai, maka keluarlah engkau dari bumi dari Tuhan selain aku. Jadi konsekuensi terbesar seseorang yang tidak pernah bersyukur itu Allah sangat membenci dan mengajukan keluar dari bumi, buminya Allah gitu, dari Tuhan selain Allah gitu. Masya Allah. Masya Allah. Berdosa besar lah. Iya, dosa. Tapi kan konsekuensi dari dosa tersebut kan kita tidak tahu. أنا حاير وين أضمها A few moments later. Tanya dari Suka, mengapa bersyukur itu sulit, apalagi di kalangan remaja? Hal ini terjadi karena kita salah dalam melakukan penilaian. Kita sering mengukur suatu nikmat dari Allah dengan ukuran diri sendiri. Artinya jika keinginan dipenuhi, maka ia akan mudah bersyukur. Sebaliknya, jika belum dikabulkan, maka ia enggan untuk bersyukur. Nah, untuk yang insecure dapat muncul karena ketidakmampuan seseorang dalam menanggapi kritik dengan baik. Alih-alih membangun pribadi menjadi lebih baik,